Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian, gerakan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah, bukan sebatas ucapan alhamdulillah. Kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'a muqaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'amila bima 'alima warasahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ustadz dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidupkan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur dari hati yang paling dalam, karena hati merasakan, zauqan, mencicipi, Allah lah satu-satunya fa'il tunggal yang hakiki, yang senantiasa memberikan hidayahnya, karunia-Nya kepada setiap diri kita. Bahkan di saat kita lupa kepada Allah, Allah tidak lupa dengan janjinya. Bahkan di saat kebanyakan manusia mengingkari Allah, Allah tidak mengingkari janjinya, memberikan rezeki kepada makhluk yang melata di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak terasa malam Jumat yang lalu, sekarang sudah malam Jumat lagi. Malam Jumat ini bukan malam Jumat yang lalu,
tapi malam Jumat ini tidak akan pernah datang 2 kali. Maka oleh sebab itu jangan tunda untuk beramal. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya manusia ma'rifat mengenal kepada Allah dan mengenal hakikat kehidupan, maka pasti yang ada dalam benaknya adalah hari esok adalah perjumpaan dengan Allah. Hari ini adalah al-isti'dad wa tazawud, persiapan diri dan membekali diri, karena pulang kepada Allah adalah kepastian. Mudah-mudahan kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, di malam Jumat yang penuh keagungan dan keberkahan ini, Allah catat menjadi bentuk persiapan dan pembekalan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rahasiakan kematian kita dalam umur kita sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah rahasiakan kematian kita ada dalam umur kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di malam Jumat ini di majelis ilmu, sebelum nanti masuki majelis zikir, sebab 2 majelis ini penting sekali, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada kisah ini, dengar nggak Bapak Ibu sekalian? Dulu di Mekah, di Mekah itu nggak dikuasai oleh satu madhab, beragam sekali. Di haram itu halakoh banyak, halakoh ilmu para ulama-ulama di situ. Bahkan dulu kalau para ulama Indonesia ingin mendapatkan ilmu dari ulama-ulama besar, itu datang di musim haji, dibebaskan oleh penguasa Mekah ketika itu untuk membuat halakoh-halakoh. Ada halakoh ilmu, ada halakoh zikir. Dikisahkan Bapak Ibu sekalian, halakoh ilmu dengan halakoh zikir penting dua-duanya, afdol dua-duanya. Kita lihat dari sisi efeknya. Diceritakan ketika itu ada 2 halakoh. Yang pertama halakoh ilmu, yang kedua halakoh zikir. Sang guru ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Lihat efek dari majelis ilmu dan majelis zikir. Pertama, ketika sedang asik dengan ilmu yang disampaikan oleh mu'alimnya dalam satu halakoh di sana, seorang guru melemparkan batu ke tengah-tengah halakoh ilmu. Apa yang terjadi? Langsung semuanya berdiri berteriak-teriak. Ada yang bilang gila, ada yang bilang kurang ajar. Kira-kira apa lagi yang diucapkan? Apa kira-kira? Gila, kurang ajar. Kemudian selesai, lalu menuju halakoh yang kedua yang sedang asik zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan di tengah-tengah mereka ada yang mendapatkan yang disebut dengan halak dalam ilmu tasawuf, fana. Sampai Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'atul Fatawa membuat satu bab tentang adab dan tasawuf. Salah satu yang dikajinya bab fana dengan pembagian fananya. Apa fana itu? Lebur nafsu, tidak berkutik nafsu, yang ada kesadaran satu fa'il tunggal, dia adalah Allah. La maujuda illallah, tiada mawjud kecuali Allah ketika zikir. Dilemparkanlah batu ke tengah-tengah orang yang zikir. Apa yang terjadi? Tambah khusyuk zikirnya. Tambah apa? Khusyuk zikirnya. Ini adalah salah satu pengalaman. Dua-duanya penting.
Ilmu tanpa zikir berbahaya, zikir tanpa ilmu juga tersesat. Kalau buat anak santri yang sigor ini contohnya, kedua keutamaannya itu laksana mobil yang berjalan di malam hari dari Tasik mau ke Garut. Mana orang Garut? Mana ajengan dari Garut ya? Banyak juga, tapi kok nggak bawa oleh-oleh dodol ya? Dari Tasik mau ke Garut malam hari. Zikir itu ibarat penerang mobil yang ada lampunya. Semakin banyak zikirnya, semakin khusyuk, semakin terang benderang hatinya. Ka'asyraqat basairus sufiyah binuri samsi hadratil qudsiyah. Begitu satu qasidah dari Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Dengan zikir kepada Allah terang benderang hatinya seperti di pagi hari matahari terbit, yang tadi gelap gulita datang matahari terbit terang benderang. Itu gambaran zikir dalam hati, terang benderang. Jadi semakin mantap keyakinannya, tawakalnya, ridhonya, syukurnya, bahkan mahabbahnya, cinta kepada Allahnya tumbuh. Jalan yang menuju ke Garut tidak ada rambu-rambunya. Mobilnya terang benderang lampunya, tapi jalan yang menuju ke Garut tidak ada rambu-rambunya, petunjuknya. Itu gambaran orang zikir kepada Allah tanpa ilmu. Terang benderang hatinya, tapi nggak tahu aturan hukum. Niat pingin ke Bandung, datang-datang di Gunung Kidul. Kenapa? Tersesat, jalannya nggak ada petunjuknya. Demikian pula jalannya penuh dengan petunjuk. Belok kanan, ada papan nama, ada pudunan, ada tanjakan, awas longsor. Di malam hari, tapi mobilnya nggak ada lampunya. Kelihatan nggak tulisannya? Sama, mau ke Garut, muncul di mana? Muncul di Gunung Kidul lagi nanti. Itu gambaran apa? Banyak ilmu, halal haram tahu, tapi hatinya gelap. Gak kelihatan. Kenapa hatinya tidak terang benderang? Maka akhirnya yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ilmu diinjak-injak, pengetahuannya banyak. Sekarang itu membludak ilmu pengetahuan. Tapi kalau hatinya tidak terang benderang, maka ilmu itu bisa jadi malah membuat bencana dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu majelis ilmu dan majelis zikir dua-duanya sangat penting. Nah, majelis ilmu dan majelis zikir ibarat mobil, lampunya terang benderang, sepanjang jalan rambu-rambunya lengkap kelihatan. Insya Allah yakin sampai di mana? Di Garut yang kita tuju. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini sedikit saja kita bahas tentang ilmu laduni. Kalau di pesantren biasa ilmu laduni ngedul-ngedul tapi uni katanya. Lagi ngajinya ngantuk tapi ditanya sama kiainya bisa. Apa ilmu laduni itu? Ya. Ladun itu adalah dorob, ya. Dorob yang menunjukkan tempat. Maka sebagai contohnya adalah mengambil para ulama istilah laduni itu dari surah Al-Kahfi tentang kisahnya bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Min ladunna. Kalau mutakalim wahdah, min ladunni. Dari sisi kami, firman Allah. Ayat ini mengisahkan perjumpaan pertama Nabi Musa dan asistennya dalam tafsir Nun bin Yusa. Fawajada abdan min ibadina, berjumpalah dengan seorang hamba dari sekian hamba-hamba Allah, di mana kriterianya itu atainahu, Allah kami beri dia rahmat dari sisi kami, dan aku ajarkan, wa 'allamnahu, kami ajarkan kepadanya, kepada Nabi Khidir alaihissalam, min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu. Jadi ilmu ladun itu ilmu yang Allah berikan langsung kepada hati seseorang. Maka ilmu itu ada yang muktasab, yang diusahakan lewat proses belajar dan mengajar, dari PAUD sampai perguruan tinggi sampai S3. Ada yang kedua, ilmu yang didapatkan dengan cara yang lain, itulah disebut ilmu ladunni, ilmu yang datang dari sisi Allah. Ilmu ini luar biasa. Nabi Musa alaihissalam sendiri sebagai Rasul ulul azmi kaget luar biasa ketika berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam yang diberikan ilmu yang langsung dari sisi Allah itu, dengan 3 peristiwa yang ada dalam surah Al-Kahfi. 3 peristiwa zohirnya buruk, tapi ternyata batinnya adalah penuh dengan kebaikan dan kemanfaatan. Kenapa? Karena bukan keinginan sendiri, tapi semata-mata ilmu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti apa proses mendapatkan ilmu laduni itu? Dalam Al-Quran pun disebutkan, wattaqullaha wa yu'allimkumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah ajarkan ilmu kepada kalian. Lihat ayat ini, ada ilmu thamroh dari takwa. Ilmu laduni itu ilmu buah dari takwa kepada Allah. Jadi bukan asal ngajinya nundutan, bukan asal diam, tapi ada proses yang lain, ada jalur lain, bukan jalur yang normal, ada jalur yang lain. Maka Al-Quran menyebutkan takwa kepada Allah, Allah ajarkan ilmu kepada kalian. Jadi bukan ilmu yang aneh-aneh, tidak ada asal usul. Samroh buah dari takwa kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu, maka Allah wariskan ilmu yang belum diketahuinya. Jadi ilmu yang belum diketahui diajarkan oleh Allah. Kenapa? Karena buah amal ilmu yang sudah ada diamalkan. Makanya para santri jangan sampai
Ini kesalahan fatal. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu laduni ini, justru dari niat belajarnya Imam Al-Ghazali menuntun bagi talib, bagi pelajar, bagi santri dalam kitab Hidayatul Hidayah, bagaimana memulainya. Sebab ujung nihayah itu, ujungnya adalah outputnya tergantung dari memulainya. Keikhlasan, kebersihan hati, mengamalkan ilmu yang sudah ada, membuat ilmu itu semakin bertambah dan bermanfaat. Makanya Bapak Ibu sekalian, dulu para ulama usia 22 tahun sudah menguasai seluruh fan ilmu. Kita lihat biografinya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, 22 tahun, menginjak 22 tahun seluruh fan ilmu dalam dirosah Islamiyah dikuasainya. Bahkan di usia itu beliau sudah menjadi Syekhut Thariqah, menjadi mursyid dalam Thariqah di usia 22 tahun. Kenapa? Karena belajarnya itu menggunakan dua jalan. Jalan yang normal, yang muktasab, dan jalan tertentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu laduni ini datangnya ke dalam hati, bukan kepada pikiran. Datangnya ke dalam hati. Jadi mudah mendapatkan ilmu-ilmu yang belum dipelajari sebelumnya, sehingga ilmunya itu manfaat dan barokah. Bagaimana proses selanjutnya? Ini madsusah diselipkan ke dalam dua kitab ini ungkapan-ungkapan yang merusak kitab, sehingga beliau dicaci maki. Kenapa? Karena akidahnya rusak, kemudian bertolak belakang dengan syariat Islam. Ini Bapak Ibu sekalian, maka kalau belajar ilmu, bidayahnya harus benar. Mulai belajar niatnya harus lurus. Sebab kalau tidak suluk, penyakit hati, hasad salah satunya. Bukan orang awam, disebutkan oleh beliau ulama-ulama yang tidak membersihkan hatinya, yang tidak mau proses suluk, sehingga dengan hasadnya itu berani menyisipkan ungkapan-ungkapan yang merusak kebersihan kita, sehingga dituding Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini sebagai ulama yang akidahnya sesat, ajarannya yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Maka dari pengalaman dua ini, Bapak Ibu sekalian, ilmu belum jadi jaminan, pengetahuan yang banyak belum jadi jaminan, bisa qiraatul kutub, baca kitab kuning, belum jaminan. Maka genapkan ilmu itu dengan suluk, dimana tadi proses hifdzul qalbi, menjaga hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, termasuk salah satunya penyakit apa? Hasad. Yang kedua, proses suluk adalah hifdzul jawarih, menjaga seluruh panca indera kita ini, Bapak Ibu sekalian, dari mata,
mulut, telinga, tangan, dan kaki, sebab semua adalah bermuara ke dalam hati. Kalau yang dilihat oleh mata kita yang haram, yang rusak bukan mata ini. Matanya bisa saja masih apa? Masih melihat, masih jelas. Tapi yang rusak dari salah pandang itu adalah hati. Telinga, mulut, tangan, dan kaki yang berlumur, yang rusak bukan panca inderanya, tapi hati. Maka suluk yang kedua adabnya adalah hibdul jawarih, menjaga seluruh panca indera anil muharramat, dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ini namanya suluk. Maka kalau panca indera kita gegabah, tidak afik, tidak warok, yang rusak adalah batin, tatanan batin kita. Artinya rohani kita, hati kita tidak akan melakukan proses suluk, perjalanan batin mendekat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganggu hatinya, ikhlasnya itu susah. Ngajar karena jam apa namanya? Jam tayang atau jam apa? Kalau di sekolah apa namanya? Jam apa namanya? Ada hitungannya di situ. Ada rupiahnya nggak? Ada. Nah, karena itu ceramah ukurannya amplop. Tahun kemarin amplopnya tebal, semangat. Tapi diundang, amplopnya kemarin pengalaman tipis, dibatalkan. Kenapa? Karena tidak akan tumbuh ikhlas dari hati yang kotor. Yang mudah sering dicontohkan ini, Bapak Ibu sekalian. Ini apa ini? Ini apa? Apa? Cangkir apa muk? Muk ini kan gede. Kalau muk ini bersih, kira-kira tadi panitia memasukkan ke sini yang bersih atau yang kotor? Coba bismillah. Terasa nggak? Terasa nggak? Ya, nonton mah nggak kerasa. Masuk ke muk yang bersih, air yang bersih. Tapi kalau kita beli tempat sampah, walaupun belinya mahal, kira-kira yang masuk ke dalamnya apa? Sampah yang kotor, yang bau, yang jijik, yang sudah tidak berguna, masuk ke situ. Itu gambaran dari hati kita. Ikhlas, tawakal, ridho, syukur, sobar, mahabbah, cinta kepada Allah tidak akan mungkin tumbuh di hati yang kotor. Maka prosesnya itu tahliyah baru tahliyah. Tahliyah mengosongkan dulu hati kita dari ankadaratil insaniyah, dari kotoran manusia, dari penyakit-penyakit hati. Baru tahliyah, dibuang titiknya jadi tahliyah, dandani. Kalau ibu-ibu bangun tidur langsung pakai bedak, di sini ada iler, di sini ada ileh, langsung tancap pakai bedak 5 cm atau bersihkan dulu? Yang benar tahliyah dulu, takholi dulu, bersihkan kotoran dulu di muka, baru tahliyah atau tahalli, dandani. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, tahliyah dulu, takholi dulu, bersihkan terus penyakit hati, baru tahliyah atau tahalli, dandani dengan sifat terpuji. Penyakit ujub, takabur, riya, syirik dibuang, bersihkan, lalu dandani dengan zuhud, tawakal, ridho, sobat, mahabbah, cinta kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan proses 13 tahun, proses makiyah. Jiwa yang seperti itu datang perintah Allah walaupun pahit, diizinkan perang, berani. Kenapa? Jiwanya suluk, bersih dan didandani.
Ketika datang perintah Allah, maka perintah Allah dijalankan. Datang larangan Allah, walaupun disukai, maka akan ditinggalkan. Datang ayat-ayat ahkam tentang zina, tentang khamar, maka akan disiplin. Kenapa? Karena jiwanya, karena rohaninya melakukan proses pembersihan dan mendandani. Dibersihkan, tahliyah dan tahliyah, didandani dengan sifat-sifat terpuji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Baru keberapa ini? Pertama tadi adab suluk itu hifdul qalbi, menjaga hati. Yang kedua hifdul jawarih, menjaga panca indera kita. Apalagi zaman medsos sekarang, betul nggak? Zaman medsos, lagi baca yang baik-baik, datang yang buruk-buruk. Channel televisi yang banyak. Kalau dibebaskan panca indera kita tanpa dijaga, maka yang akan rusak adalah hati kita. Akhirnya rusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan yang lain-lainnya. Maka proses suluk inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi dalam kitab Fawaidul Makiyah menjelaskan tentang pendapat-pendapat madhab Syafi'i, maka sholat-sholat atau yang sunnah yang tidak selalu diberjamaahkan oleh Nabi kemudian diberjamaahkan, tujuannya adalah irsyad, membimbing, ta'lim, mengajarkan, ditashili ta'ah wal ibadah, dengan berjamaah supaya mudah taat. Maka kana nuron ala nurin, cahaya di atas cahaya. Cahaya sunnahnya, cahaya akan mengajak kepada orang lain, mau mobilisasi umat. Kalau sendiri santai tasbih, males. Tapi ada imamnya berjamaah. Dalam kitab Fawaidul Makiyah menjadi pemicu, ya, terdorong, termotivasi. Ya, maka kalau lihat hadis para sahabat, ada sahabat, ya Rasulullah, aku sholat tadi malam 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Keluargaku diajak berjamaah. Nabi senyum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil. Aku ingin tahu bagaimana sholat tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya, minta izin kepada Nabi. Dalam kitab Bulughul Maram, kemudian disyarahi dalam kitab Ibanatul Ahkam, dijelaskan bahwa hukum berjamaah itu adalah menjadi asal dari proses syariat. Coba Bapak Ibu sekalian, sampai kepada kita nggak kalau Nabi wiridannya nggak dijaharkan, sampai kepada kita nggak? Nggak sampai kepada kita, dijaharkan, terdengar, sehingga di situ pelaksanaan tatbiqus syariah, penerapan syariat itu apa, ada usul itu fi'lul ma'murat,
menjalankan perintah Allah, dua, wajib dan sunnah dalam usul fikih. Yang kedua, yang ke berapa? Ada usul. Yang kelima, yang keempat, tarkul manhiyat, sampai usul kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ketika ini dijalankan dengan baik, adab suluk dijalankan secara proses belajar dan mengajar, pun dijalankan proses suluk. Harus pakai gerobak, tapi pulang santri satu pun nggak ada. Salah satunya adalah karena tidak melakukan proses suluk, sehingga ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah tidak datang ke dalam hati. Allah tidak mengirimkan ilmu yang memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dibawalah uang 40 dinar itu, berangkatlah bersama kabilah yang lain, ambil bekalnya, kemudian menghampiri kepada Abdul Qadir. Satu hadis menasihati para sahabat, semua menangis, bahkan ada yang tersungkur tidak bisa menahan diri, saking masuknya nasihat Nabi menusuk hati para sahabat. Di tengah-tengah sahabat ada satu orang, Zaid bin Arqam. Beliau tidak bisa menangis di masa itu, lalu memberanikan diri bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa saya tidak bisa menangis? Kenapa saya tidak tersentuh dengan nasihatmu?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong dadanya seraya berkata, "Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah dari majlis ini." Seketika itu hati sahabat itu, Zaid bin Arqam, luluh, kemudian dia menangis sejadi-jadinya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi melanjutkan nasihatnya, "Jumudul ain min qaswatil qalbi." Keringnya air mata ketika taubat kepada Allah tidak bisa meneteskan air mata, tanda hati kita yang keras. Al-Quran menyebutkan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub. Hati yang keras diakibatkan saking banyaknya dosa yang tertumpuk menjadi gelap
hati kita, karena dosa itu menjadi noda di dalam hati. Wa kasratu dzunub binisyanil maut. Orang yang banyak dosa, membiarkan dosanya, nggak mau tobat kepada Allah karena lupa akan kematian. Nabi bersabda, zikrul maut kafa bihi mau'izo. Ingat kematian adalah pelajaran berharga. Bapak sekalian, hari ini kita sering mendengarkan berita kematian dari satu masjid ke masjid. Satu saat berita kematian itu akan menyebutkan identitas kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat itu sering baca ketika mendengar kematian orang lain. Satu waktu ayat itu kita akan merasakan sendiri. Tubuh kita akan dimandikan oleh keluarga kita, saudara kita. Hari ini kita memandikan jenazah orang lain, besok atau lusa jenazah kita akan dimandikan oleh saudara kita. Hari ini kita mengkafani jenazah orang lain, besok atau lusa tubuh kita yang akan dibalut dengan kain putih yang sederhana. Kemudian tubuh kita akan dibawa untuk disolatkan. Ruhani kita masih ada di situ menyaksikan itu semua. Sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita menyalatkan kita. Lalu jenazah itu akan dibawa pakai keranda, dibawa ke pekuburan. Nabi bersabda, bagi mayit yang banyak dosa menjerit-jerit, lalu berkata, hei fulan, hei saudaraku, jangan aku bawa ke tempat itu, karena tempat lubang lahatnya adalah api neraka yang menyala-nyala. Sahabatnya terus tidak pernah mendengar jeritan si mayit itu, terus membawanya ke pekuburan, lalu dimasukkan jenazah itu ke lubang lahat, diuruk dengan tanah sampai rata, didoakan lalu ditinggalkan. Nabi bersabda, terumpah yang mengantarkan jenazah ketika pulang, maka akan terdengar oleh si mayit sampai 3 kali, datanglah malaikat munkar dan nakir yang akan meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang telah perbuat dalam kehidupan dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Bukankah hari ini kita merasakan akibat kesalahan di masa muda? Salah, dosa, berbuat jahat. Hari ini kita memikul pahitnya dan tidak bisa dilemparkan kepada orang lain. Kita sendiri yang memikul, kita sendiri yang merasakan pahitnya. Bagaimana dengan balasan akhirat nanti? Jazaa'u wifaqo, al jazaa'ul awfa, balasan yang sesungguhnya. Jangankan urusan besar, menjolimi orang lain, memfitnah orang lain, mengambil harta orang lain, satu lafaz yang keluar dari mulut kita tercatat oleh malaikat raqib kalau baik, tercatat oleh malaikat atid kalau jahat dan buruk. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Sekalian, di penghujung umur kita, mari kita bertobat kepada Allah. Penuhi syarat tobat yang 4. Yang pertama adalah al-i'tiraf, mengakui dosa itu sulit tanpa izin Allah. Jangan sembunyikan dosa kita, karena kita tidak bisa menyembunyikan dosa dan aib kita dari mata Allah. Kita bisa menyembunyikan dosa kita dari pandangan orang lain, tapi tidak pernah bisa menyembunyikan dosa dari tatapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka kepada hamba yang jujur mengakui dosa-dosanya. Yang kedua adalah an-nadamah, penyesalan, rasa takut tumbuh dalam hatinya, tetesan air mata yang terus keluar, membuat murka Allah menjadi surut. Dan di mahsyar nanti, orang yang zikir kepada Allah, fafadat ainahu min khasyatillah, meneteskan air mata karena takut kepada Allah, maka akan mendapatkan perlindungan di mahsyar nanti. Ada 2 mata yang tidak akan dijilat oleh api neraka. Pertama adalah mata yang sering menangis karena takut kepada Allah. Itulah gambaran para sahabat ruhbanun bilail, di malam hari laksana ruhbah. Menangis, merengek-rengek di hadapan Allah seperti rahib. Wa bursanun bin nahar, wa bursanun bin nahar, di siang hari laksana penunggang kuda yang gagah berjihad di jalan Allah. Inilah karakteristik para sahabat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di malam hari banyak menangis
karena takut kepada Allah, perbuatan hilaf di masa lalunya, di siang harinya berani berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga syarat tobat adalah al-iqla, mengajam untuk tidak mengulang kembali sampai akhir hayat nanti. Yang terakhir, sempurnakan tobat. Wa atbi sayyi'atil hasanat tamhuha, amal soleh buka lembaran, mumpung masih ada lembaran, dengan amal soleh yang ikhlas karena Allah, karena Engkau ya Allah, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Ya mas sekalian, kalau rezeki kita sempit, salah satunya karena kita jarang tobat kepada Allah. Hati kita sempit, gelisah karena penjelmaan dosa di masa lalu, karena kita tidak bertobat kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turunkan keberkahan hujan, keberkahan dari langit kalau kita banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak menangisi, menyesali akan dosa-dosa kita di masa lalu. Umar bin Khattab, para sahabat yang lain, terlihat bekas tetesan air mata di pelipisnya karena saking banyaknya bertobat, menangis, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah. Mari jamaah sekalian, bacakan istighfar. Nabi mengajarkan Pak ini ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Nabi mengucapkan istighfar tidak kurang dari 100 kali, padahal Nabi maksumun, dipelihara dari dosa, terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tidak ada jaminan, mari kita sama-sama lafalkan kalimat istighfar. Kemudian batin kita menjerit dengan mengakui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan Allah, menyakiti, melukai hati orang tua, ibu yang telah melahirkan, ibu yang telah membesarkan, ayah yang telah menafkahi, tapi kita sering melukai hati mereka. Mari kita tobat kepada Allah, memperbaiki diri. Ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita sebelum ruh kita di tenggorokan. Kalau ruh sudah di tenggorokan, tobat kita ditolak oleh Allah, walaupun menangis seperti Fir'aun, walaupun mengaku iman kepada Allah, tidak ada gunanya ketika sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut, nafsu kita tunduk. Hadimul ladzat, Allah cabut semua kelezatan dunia, tumbuh dari hatinya keimanan. Tapi sayang, tidak ada gunanya ketika itu. Inilah kesempatan terbaik. Allah berikan kesempatan malam ini untuk taubat dan nasuha bagi setiap diri kita, untuk berhati-hati membuka lembaran sampai lembaran yang terakhir. Lafalkan istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ulang-ulang kalimat itu. Sambut ampunan Allah, kasih sayangnya, keberkahannya. Allah datangkan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Allah buang rasa bingung dari hati kita, digantikan dengan kelapangan dada kita. Tidak akan hidup, zikir tidak akan bermanfaat kalau hati kita banyak kotoran dari dosa-dosa kita. Bersihkan dari hati kita seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit ujub, takabur, riya, syirik, hasad.
kita masuki makom taubat, pintu gerbang menuju kepada Allah. Jalannya adalah zikir, az-zikru aqrabu turuq ilallah. Nabi bersabda, diterima oleh Sayyidina Ali karamullah, zikir adalah jalan yang paling cepat menuju kepada Allah. Mari kita lapalkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling afdal dibaca oleh Nabi dan seluruh para nabi. Kalimat yang akan menggugurkan dosa-dosa besar, kalimat yang akan menghidupkan hati kita. Maka oleh sebab itu, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar wa Madharul Anwar, supaya kalimat thayyibah itu menghidupkan dan menerangi hati kita, maka pejamkan matanya. Bisautin qawin, yang kedua, bacakan kalimat itu dengan suara yang kuat. Tumbuhkan dalam hati himmah aliyah, harapan besar, cita-cita ingin usul tersambung dengan Allah, supaya hati kita menyaksikan agungnya sifat-sifat Allah. Kita lafalkan sama-sama. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la Rasulullah fi lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Makhluk yang berdiri semua, Allah perintahkan dalam Al-Quran, fadzkurullaha qiyaman, zikirlah kalian kepada qiyaman sambil berdiri. Dalam ayat yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka orang-orang yang beriman, ulul albab, zikir kepada Allah qiyaman sambil berdiri. Dalam beberapa tafsir ayat ini menunjukkan bahwa para sahabat zikir berdiri, seperti dalam kitab Ruhul Bayan. Zikir berdiri, hilangkan ngantuknya, rasa pegalnya, pejamkan matanya, keluarkan dari hati kita gambaran-gambaran dunia. Kemudian wal iqbalu 'ala Allah, hadapkan hati kita kepada Allah. Lisankan kalimat thayyibah, menggema dalam batin kita untuk membersihkan dosa-dosa kita dan penyakit-penyakit hati kita. Lalu Allah ganti dan dani jiwa kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Tahlul Qulub, yaraddadani majalis sufiyah, bolak-balik mengikuti majlis zikir ahli tasawuf. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa engkau kalian berdua selalu istiqomah di majlis zikir? Di anna fihim ra'sal ibadah, ra'sal amri fid din. Sebab di tengah-tengah majlis zikir Allah berikan pokok urusan dalam agama. Apa yang disebut pokok urusan dalam agama? Tumbuhnya ketundukan hati kepada Allah. Di majlis zikir akan tumbuh mahabbah, kecintaan kepada Allah, wasyauq ilaih, dan kerinduan kepadanya. Mari kita kunjamkan kalimat itu ke dalam hati yang paling dalam untuk menghidupkan hati kita. Kalau hati kita hidup, maka Allah akan menjawab, azkurkum, aku akan mengingat kalian. Zikirnya Allah kepada orang yang zikir adalah menurunkan ampunan, rahmat, keberkahan hidup dan rezeki yang berlimpah. Sambut bahwa majlis zikir adalah taman surga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah.
illallah. Allah. Duduk semua. Sebut nama Allah. Wazkur isma rabbik. Allah. Allah. Terus hidupkan hati kita. Allah yang menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Betapa perkasanya Allah. Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Malik. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya, karena hatinya tersambung dengan Allah. Hatinya musyahadah menyaksikan agungnya Allah. Umar bin Khattab 3 hari 3 malam mendengarkan ayat Allah, pingsan panah hatinya. Tidak ada satu kesadaran kecuali kesadaran hanya kepada Allah. Kecil kesenangan duniawi ketika hati tersambung dengan Allah. Itulah kekuatan para sahabat berani berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah. Karena hatinya tersambung dengan Allah, musyahadatul rububiyah, menyaksikan sifat-sifat Allah yang sempurna. Yakhiruna lil adqani yakun wa yajiduhum khusyu'a. Allah menjelaskan orang-orang yang beriman di masa lalu ketika disebut nama Allah tersungkur, menangis, terisak-isak menangis. Allah tambah-tambah kehusuan kepada hati mereka. Aqsairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Bergetar kulit tubuh orang-orang yang beriman karena takut kepada Allah. Allah, 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 Allah. Ketika Nabi dikejar di waktu hijrah,
oleh seseorang yang ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bisa membawa Nabi atau membunuh Nabi. Lalu Nabi dengan tenang menghadapi orang itu, hanya mengucapkan kalimat Allah, maka tersungkur orang itu. Itulah hebatnya kekuatan yang datang dari hati Nabi karena cinta dan takutnya kepada Allah. Satu kalimat itu membuat musuh menjadi sadar, musuh tersungkur karena diucapkan dari hati yang paling dalam. Latih terus di majlis zikir riyadhah, melatih kekuatan rohaniah yang akan menggerakkan seluruh panca indera kita, yang akan menarik kebaikan dan keberkahan dalam hidup ini. Hati yang dikuasai oleh kalimat Allah, hidup dengan nama Allah, akan menarik kebaikan, keberkahan, kemanfaatan dalam hidup ini. Allah, Allah, Allah. Zikir sir, Nabi mengajarkan setelah zikir jahar kepada Sayyidina Ali, zikir sir. Setelah hati hidup, jangan berhenti zikir, walaupun di hati saja. Itulah zikir sir, zikir rahasia. Fa'alaika bimulazamati zikrillahi azza wa jal sirran wa jahran. Inilah dua bentuk zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Terus hidupkan hatinya, tarik nafas, Allah, 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 Allah. Dalam hadis qudsi, itulah wali Allah. Adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tanda kewalian. Ay marsumun, tanda kewalian yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya. Jadi hati yang selalu zikir kepada Allah, buah dari latihan di masjid, di majelis zikir, sedang mengajar, sedang belajar, sedang di mana saja hati zikir kepada Allah, maka Allah yang membuat menjaga hatinya. Matanya akan digerakkan oleh Allah, telinganya akan menjadi telinga Allah, tangan dan kakinya menjadi tangan dan kaki Allah. Itulah dalam hadis qudsi. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, kuntu basarahu alladhi yubsiru bi. Aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi matanya, menjadi telinganya. Itulah hebatnya wali-wali Allah. Kesempatan bagi kita untuk melatih diri. Ayakuna mukatsiran bizikrillah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang zikir kepada Allah akan menggerakkan panca indera dalam ketaatan. Tidak akan berani menggerakkan panca indera hanya kecuali dalam ketaatan semata. Fi'lul ma'murat, jadi mudah menjalankan perintah Allah. Wa tarkul madiyat, jadi mudah meninggalkan larangan Allah karena hatinya khusyuk tunduk kepada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datangnya bagi orang yang beriman waktunya datang, hatinya tunduk zikir kepada Allah, sehingga hatinya tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, tunduk kepada Allah. Zikir sir, inilah zikir para wali-wali Allah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sholat ada batasan waktu dan tempat, puasa ada batasan waktu dan waktunya, tetapi zikir tidak ada batasan waktu dan tempat. Ai fi kulli hal, dalam setiap waktu. Qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubikum ketika kita akan tidur, hati selalu zikir kepada Allah. Inilah ajaran Al-Qur'anul Karim. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta. Dalam bersolawat adab-adabannya, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyatakan, ahdir nabiyya asyarif fi qalbi. Ketika bersolawat mulut berbisar, bersolawat hati bayangkan Nabi. Hadirkan Nabi dalam hati kita, dakwahnya, sabarnya, tawakalnya, ridhonya, cintanya, penuh kasih sayangnya termasuk kepada kita akhir zaman. Gambarkan, hadirkan dalam hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi.
majelis zikir diaminkan oleh para malaikat. Banyak hajat kebutuhan kita yang ingin diberikan oleh Allah, didatangkan oleh Allah. Banyak problem-problem masalah kehidupan yang ingin diselesaikan oleh Allah. Mari penuhi keyakinan kita dengan sesungguh-sungguhnya dari batin, dari hati yang khusyuk tertunduk kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rizukna ghayata ladzati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila liqa'ik wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatik wa ghayata afiyatik wa ghayata inayatik wa ghayata ulumik wa ghayata anwarik wa ghayata asrarikal ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dzalika fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah wa an tuqawwiyana kama qawwaita wa tu'ayyidana kama ayyadta innaka ala kulli syai'in qadir ya ghaniyyu agnina bi fadlika amman siwak Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Bersihkan hati kami ya Rabb dari dosa-dosa kami di masa lalu yang kami tidak bisa menghitungkan satu persatu saking banyaknya dosa kami. Ya Rabb, tumbuhkan dalam hati kami sifat-sifat yang terpuji, sifat tawakal, ridho, mahabbah, taslim, tumbuhkan dalam hati kami. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran hati kami seperti kesadaran di malam ini, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran dengan ketaatan yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Rabb, persiapkan kematian kami sebelum kematian tiba. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampukan lisan ini mengakhiri kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dan kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyyu, wahai Zat yang Maha Kaya, limpahkan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Engkau tambah rezeki kami, tambah ma'rifat mengenal kepadamu. Engkau tambah rezeki kami, tambah pandai bersyukur kepadamu. Engkau tambah rezeki kami, tambah pandai sujud kepadamu. Ya Rabb, ya Rabb, jadikan semua yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi amanah adanya. Engkau jadikan semua yang Engkau berikan kepada kami menjadi media sarana ibadah dan dakwah kami. Ya Rabb, kami dalam menghadapi kehidupan ini, dalam pendidikan, dalam dakwah, dalam berekonomi, banyak problem-problem yang merintangi kami. Engkau datangkan makhraja, jalan keluar yang terbaik datang dari sisi-Mu ya Rabb. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya buat tamu. Ya Rabbi bin Musa.